Radio Citra Pendawa dengan informasi terkini. Aroma tak sedap menyeruak dari balik konflik lahan antara kelompok tani Polapir Sindur dan kelompok warga di Dusun Cindur, Kecamatan Turgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kali ini, dugaan keterlibatan seorang oknum polisi dalam menghasut warga untuk melakukan penjarahan mencuat ke permukaan. Pengurus kelompok tani Polapir Sindur secara resmi melaporkan oknum anggota polisi berpangkat Aibda berinisial ETL yang bertugas di Polres Labuhan Batu Selatan ke Propam Polda Sumatera Utara pada Kamis 19 Juni 2025. Aibda Pol Purnawirawan Makmur Syahaan, salah satu pengurus kelompok tani Polapir Sindur, menuding oknum polisi berinisial Aibda ETL bersama istrinya menjadi dalang kericuhan, memobilisasi masyarakat, melakukan tindakan ilegal, mencuri dan menggarap lahan Polapir Sindur tanpa alas hak yang jelas. Saya sudah menerima informasi dari orang-orang yang suruhan daripada beliau. Ada Aibda Tony Eli Perlimbong. Dia bertugas di Polsek Langkapayung, Polres Labuhan Batu Selatan. Dia yang mengarahkan masyarakatnya. Dia adalah menantu dari Madison Simatupang, dan lainnya iparnya adalah Togar Simatupang. Dia mempunyai hak memang di sini. Kita sama-sama dulunya untuk mempertahankan ini Ketorganda dulu. Tetapi setelah kita bagi hak-haknya, dijualnya kepada masyarakat, ada namanya Kardi Tampu Bolon. Setelah dijual, malah dia sekarang direkrut oleh orang-orang lain untuk melawan kita, sehingga rancu orang-orang banyak datang. Dan dia yang menurut yang saya tahu ada SMS-nya, ada ajakan-ajakannya dari video-video orang lah sampai ke kita. Oliver Limbung inilah, Aibda Oliver Limbung inilah sebagai dalangnya semua mereka datang ke sini gitu. Akibat tindakan tersebut, konflik horizontal pun tak terelakkan. Bentrokan antara warga yang mendukung aksi penjarahan dengan anggota kelompok tani Polapir Sindur sempat memanas dan nyaris memakan korban. Makmur Syahaan menjelaskan bahwa kelompok tani Polapir Sindur adalah kelompok tani yang menerima penyerahan secara resmi dari PT Turganda menjadi pemilik lahan perkebunan Polapir yang sah atas dasar dokumen surat keterangan tanah milik masyarakat yang saat ini sudah dikembalikan melalui pengurus kelompok tani Polapir Sindur dan sudah diserahkan kembali ke masyarakat yang memiliki surat keterangan tanah. Kelompok tani Polapir Sindur ini adalah kelompok tani yang sah dari PT Turganda. Dulunya PT Turganda ini bermitra kepada masyarakat. Jadi ada pesertanya 50 orang. Kemudian Polapir Sindur ini singkat ceritanya diserahkanlah kepada masyarakat yang 50 orang. Terus ada 10 hektar milik peserta yaitu Saud Purba telah dibayar oleh PT Turganda. Telah kita serahkanlah kepada PT Turganda, selebihnya kepada kita kelompok tani Polapir Sindur. Kemudian bersama dengan masyarakat yang ada di sini yang mempunyai SKT, kita bagikan termasuklah kepada yang mempunyai hak-haknya di sini. Dan semua mereka telah membuat surat kuasa kepada kita dulu sebelum kita ambil alih dari PT Turganda. Jadi mereka telah memberikan kuasa sebelumnya kepada kita. Jadi mengapa bisa ada konflik di lapangan, Pak? Apa yang menyebabkan terjadinya konflik itu? Ya biasalah, bagaimana bilangnya Pak ya, ada orang-orang yang mungkin merasa dia dari pihak luar sana, merasa dia tidak dapat bagian, padahal kita semua
yang 50 ini sudah kita berikan sama dia dengan surat-suratnya kita bagi bersama gitu. Jadi sudah kita berikan kalau hak-hak mereka semuanya. Tapi biasalah manusia ini dikompori oleh pihak luar, kemudian memanipulasi data yang ada pada mereka, bikin surat-surat palsu. Begitulah makanya terjadilah keributan-keributan oleh orang-orang yang diundang yang tidak mengetahui apa-apa. Mereka bisa datang hanya untuk memenuhi undangan orang. Jadi kita mempunyai dasar, mempunyai surat, mempunyai hak di sini gitu, Pak. Sementara itu, kuasa hukum PT Turganda, Rustam Effendi Pandiangan, juga menjelaskan bahwa kelompok tani Polapir Sindur adalah kelompok tani yang sah dengan legalitas yang jelas. Untuk saya sendiri selaku kuasa hukum dari PT Turganda terkait kepemilikan lahan, di mana bahwa lahan tersebut yang secara kami akui kerjasama dengan tergugat dua, Polapir Sindur secara sah dan legalitasnya jelas. Namun pihak dari penggugat satu mengklaim bahwa mereka lah yang harus menerima lahan 69 hektar lebih untuk dikuasai dan dikembalikan kepada mereka. Jadi pada mediasi tadi hasilnya itu deadlock karena permintaan yang mereka tawarkan itu tidak realistis dan secara sah juga perjanjian kita Polapir sah secara hukum. Nah, karena mediasi ini deadlock, maka agenda selanjutnya masuk dalam pembacaan gugatan. Beberapa tokoh masyarakat dan saksi sejarah juga memberikan tanggapan, sangat menyesalkan atas tindakan arogansi sekelompok masyarakat yang terprovokasi oknum. Siapa-siapa orang akan kita keberatan, makanya kita sampai turun kemari. Siapa-siapa itu yang mengakui, siapa yang sudah berjual, apakah dia ikut lagi yang sudah berjual, apakah yang tidak tertulis namanya tidak tercantum dari dulu, sekarang mau ikut-ikutan, ya kita kan keberatan gitu. Ya kalau bisa kita nasihatilah yang mana-mana terlibat ataupun seluruh siapa-siapa situ, ya kita nasihati. Jangan terikut-ikut lagi. Dulu pun sudah tahu orang itu, mulai kepala desa Pak Yamin yang laki-laki dulu ya kan, Pak Aman tahunya. Dari desa saja kalau hidup pura Pak Yamin tidak ada itu yang lain-lain, Pak. Sudah maksudnya jembatani oleh Makmur Siaan beserta kawan-kawan, maka dikembalikan kepada masyarakat Dusun Sindur yang sah, yang diberikan oleh Sabar Sitorus, pemilik tunggal PT Turganda, pemilik PT Turganda yaitu direktur utama. Jadi saya sebagai masyarakat Dusun Sindur sejarah kronologis Polapir tersebut sayalah memotong kambing. Bahkan waktu peresmian PKS memotong kerbau 2 sayalah di PKS Sindur dan bawa acara doa. Laporan ini juga menjadi bagian dari rangkaian panjang konflik kepemilikan lahan antara kelompok tani Polapir Sindur dan pihak-pihak yang diduga sengaja menciptakan ketegangan demi kepentingan tertentu. Karena buktinya bahwa ada ikut di situ Bayangkari, istri Oliver Limbong itu selalu membuat statement-statement yang tidak bagus. Katanya dia punya harta warisan ada video-videonya begitu, Pak. Kasihan saya melihat orang tua saya ini sebagai tokoh masyarakat Sindur ini. Bapak ini pernah juga dia peresmian daripada Polapir ini, motong kambingnya dia meresmikannya, tapi setelah kami dapatkan malah kami sekarang dibuat beginilah, nggak bisa panen. Sabarlah Abang Anda. Ya, Abang ini tahu persis. Jadi dengan konflik ini sampai di mana kasus ini, Pak? Ya, mereka setelah melakukan pendaftaran ke pengadilan gugatan mereka ke pengadilan. Ya, kami sudah terima itu gugatan itu. Memang sampai sekarang kami sudah, mungkin dalam waktu dekat kami akan ikuti nanti persidangan berikutnya. Saya dengar juga ada penjarahan dari mereka atau pengambilan sawit secara paksa gitu, Pak ya. Ya, benar sekali.
karena mereka terus menyusupkan orang-orang yang tidak punya hak di sini, atau mereka dibayar atau apa, tidak punya hak, tidak punya identitas, bisa mereka datang ke sini rame-rame. Ketika kami masih sedikit, mereka langsung menjarah, memanen, langsung ambil bawa sendiri. Wah, betul-betul seperti kesurupan lah itu semua. Ya, di belakangnya itulah polisi itu. Dan saya sudah melapor tahun 2024 bulan Agustus di Polres Labuan Batu. Sampai sekarang nggak ada tanggapan Polres. Kemudian mengadu lagi si Junta, tampil si Menjunta di bulan 5 tahun 2025. Di situ udah diterangkan bahwa yang membawa masyarakat ke sini adalah Aibda Tony Eli Perlimbong, tapi tidak pernah direspon oleh Polres Labuan Batu. Saya kecewa sekali atas pengaduan-pengaduan yang tidak direspon itu. Jadi supaya kepada penegak hukum yang maksudnya nanti mendengarkan berita ini, atas nama Pola Pirsindur ini kami tidak ada dusta dan tidak ada bohong, dan kepada pimpinan tertinggi ya Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo, dan saya mohon juga walaupun sedikit ini karena kami adalah yang di pihak benar, siap kami maksudnya menghadapi apapun dalam kebenaran. Ya, harapan saya supaya sebagai polisi Aibda Eli Perlimbong jangan bermain di dua kaki, jangan mengarahkan orang untuk anarkis. Kalau kamu itu memang mempunyai hak di situ, tunjukkan suratnya ke kami, karena kami tahu hak kalian itu sudah kami kasih ke Togar Sianipar, dan Togar Sianipar sudah menjualnya kepada Kardi Tampu Bolon. Itu sangat menyakitkan. Setelah dijual, dia sekarang ikut mencuri, surat-suratnya dipalsukan. Kami sudah melaporkan itu, nanti akan kami laporkan kembali. Pihak Propam Polda Sumut hingga berita ini diturunkan belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut. Dari Labuan Batu Selatan, Kevin Sinaga melaporkan untuk Radio Citra Pendawa.